Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ahlihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qadallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, diberikan perlindungan, dicurahkan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita amatlah bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan yang besar, kesempatan yang agung, kesempatan yang sangat-sangat mulia, di mana kita bisa bertemu dengan bulan yang suci, yang agung, yang mulia, yaitu bulan Ramadan, yang alhamdulillah kita sudah masuk kepada hari yang ketiga. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan daripada puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya kiranya mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan yang berat ini, dengan menahan lapar dan haus, menahan seluruh aktivitas nafsu kita, terlebih-lebih di saat kita berpuasa di siang hari, tentulah tidak ingin semuanya tidak mendapatkan nilai atau kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua ini kita lakukan karena kita ingin mengharapkan nilai balasan, nilai manfaat, nilai daripada kemuliaan yang ada di dalam ibadah kita, puasa kita di bulan Ramadan ini. Akan tetapi sahabat-sahabat sekalian, perlu juga untuk kita mencermatinya, mewaspadainya, memperhatikannya, karena tidak semua ibadah puasa kita, lapar dan haus kita itu mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita dalam hadisnya, ada hamba-hamba yang mereka berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan nilai di sisi Allah, melainkan yang mereka dapatkan cuma lapar dan haus. Sebagaimana di dalam hadis yang tadi saya bacakan dalam pembukaan. Kam min shaimin, berapa banyak, begitu banyak orang-orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali mereka mendapatkan yang namanya ju', lapar, wal atas, dan haus. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita tidak ingin hal yang seperti ini terjadi. Maka oleh karena itu, marilah kita betul-betul perhatikan ibadah kita, dan lebih jelasnya marilah kita simak dengan nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama besar ahli tasawuf yang begitu sangat masyhur, Al-Imam Ghazali, di dalam kitabnya yang masyhur pula yang bernama Ihya Ulumuddin. Beliau menjelaskan tentang bagaimana kualitas, bagaimana tingkatan-tingkatan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, jenis-jenis orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan yang pertama, kualitas jenis orang yang melaksanakan ibadah puasa itu adalah tingkatan jenisnya, kualitasnya adalah tingkatan shaumul am, puasanya orang-orang yang am, orang-orang yang umum, orang-orang yang awam. Artinya di dalam beribadah melaksanakan puasa, ada yang mereka hanya melaksanakan semata-mata
menghindari atau memenuhi daripada kewajiban-kewajiban daripada puasa, sehingga mereka berusaha menahan lapar dan hausnya saja, tapi mereka tidak memperhatikan nilai-nilai yang lain di dalam beribadah atau di dalam berpuasa. Mereka berpuasa, tapi kadang mereka juga berkata, bersikap dan berbuat yang mengikuti hawa nafsu mereka. Kadang bahkan mereka tidak melaksanakan ibadah atau perintah-perintah yang lainnya seperti sholat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang seperti ini tentu menjadi satu catatan. Dan ibadah-ibadah yang seperti ini bisa saja dipermaklum bagi mereka-mereka yang masih baru di dalam masuk ke dalam Islam, atau buat mereka yang masih usia anak-anak menuju remaja atau dewasa, sehingga ibadah mereka walaupun dalam keadaan serba terbatas tapi masih memiliki nilai di hadapan Allah karena dengan sebab alasan-alasan tertentu. Tapi tentu berbeda bagi mereka yang sudah begitu lama di dalam Islam, yang sudah matang usianya. Jikalau mereka masih melaksanakan ibadah seperti itu kualitasnya, maka tidak tertutup kemungkinan apa yang pernah diingatkan Rasul termasuk di dalamnya, yang mereka hanya mendapatkan lapar dan haus. Yang kedua, Al-Imam Ghazali menjelaskan adalah saumul khos. Artinya orang yang melaksanakan ibadah puasa, mereka sudah lebih khusus lagi, mereka sudah lebih serius lagi, mereka sudah lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga mereka melaksanakan ibadah puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus menanti datangnya waktu maghrib, tetapi mereka beribadah puasa, mereka juga menahan seluruh aktivitas-aktivitas yang dilarang, yang tidak baik, yang dianjurkan, yang tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi mereka bukan hanya menahan lapar dan haus dari subuh hingga maghrib, tapi mereka juga berusaha untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, penglihatan-penglihatan, pendengaran-pendengaran, langkah-langkah, sikap-sikap yang tidak baik mereka hindari, dan mereka berusaha untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang baik di saat mereka melaksanakan ibadah puasa. Nah, ibadah-ibadah yang seperti inilah yang jelas memiliki sebuah harapan peluang. Mereka tidak hanya mendapatkan lapar dan haus, tapi mereka juga mendapatkan nilai balasan-balasan, nilai faidah-faidah daripada ibadah puasa yang mereka laksanakan, sehingga nantinya mereka bisa merasakan manisnya daripada iman dan manisnya daripada ibadah saum atau puasa di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, inilah puasa yang sesungguhnya ditekankan oleh Allah dan Rasulnya. Dan inilah tingkatannya para orang-orang yang dekat kepada Allah, yaitu dengan istilah shaumul khos alal khos. Jadi puasa khusus, teramat khusus, khusus di atas yang khusus. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus menjadi target kita di dalam beribadah, di dalam mengambil kesempatan yang besar di bulan Ramadan ini. Kita berusaha untuk menjadikan kualitas saum kita saum yang khos alal khos, yang betul-betul mendapatkan nilai, mencapai daripada tingkatan-tingkatan la'alakum tattaqun, agar kamu benar-benar menjadi orang yang bertakwa, haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Sehingga bukan hanya mereka menahan lapar dan haus, melakukan aktivitas yang bersifat seksual, dan tidak cukup mereka hanya dengan meninggalkan perkataan-perkataan, penglihatan dan pendengaran, serta tingkah dan perbuatan langkah yang tidak baik. Mereka juga berusaha menahan gerak pikiran dan hati mereka untuk senantiasa selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia perhatikan betul seluruh gerak-gerik yang ada di dalam hatinya, seluruh hal-hal yang ada di dalam pikirannya, sehingga mereka betul-betul berusaha menyibukkan dirinya
untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Qur'an, baik itu yang bersifat tertulis ataupun yang sifat tergelar, di dalam rangka membuat mereka betul-betul selalu dekat, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari aktivitas ibadah puasa yang mereka lakukan betul-betul membuat mereka semakin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengenal dalam arti teori, dalam arti pikiran, tapi dalam arti semua kualitas yang mereka rasakan di dalam dirinya dengan sebab mereka berpuasa. Berpuasa adalah merupakan sebuah aktivitas yang khusus, memberikan pintu terbukanya peluang untuk kita dekat dan untuk kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang lainnya. Kullu amal ibni Adam lahu, semuanya amal-amal anak Adam untuk mereka, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu adalah ibadah yang khusus ditujukan kepadaku. Artinya ibadah khusus, ibadah puasa adalah ibadah yang khusus, akan menghantarkan kita semakin lebih dekat, semakin lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah pun memberikan sebuah balasan yang khusus yang bersifat rahasia. Adapun ibadah-ibadah yang lain, Allah memberikan balasan yang besar dengan 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Tetapi dengan ibadah saum berbeda, lebih dari semua itu, lebih dari 10 kali lipat, lebih daripada 700 kali lipat, tapi memiliki sebuah kelipatan yang tidak bisa dihitung oleh hitungan matematik. Karena ibadahnya, balasannya begitu sangat-sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala jika kita betul-betul lulus melaksanakan ibadah puasa secara lahiriah dan batiniah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li, maka fa huwa ajri bih, maka balasannya adalah langsung dari aku. Artinya balasannya langsung aku jadi balasannya. Dia akan mengenal kepada aku. Tidak ada lagi balasan yang paling indah di dalam kita beribadah kepada Allah bukan nilai amal, bukan surga. Kalau kita tahu tentang nilai-nilai yang paling mulia dan agung dalam hidup dan dalam balasan-balasan ibadah kita, kecuali kita dapat mengenal dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan lupa dengan surga, lupa dengan neraka, lupa dengan semuanya jikalau kita sudah dekat dan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wa huwa ajri bih, maka aku langsung yang membalasnya. Artinya itu makna yang sangat mengandung siratan. Dia akan mendapatkan pengenalan, pendekatannya kepada Allah, mendapatkan ridhonya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang lebih tinggi balasan dari ibadah kita melebihi daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Surga masih di bawahnya, balasan-balasan kebaikan itu masih di bawahnya. Yang tertinggi ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan di atas ridhonya adalah ma'rifatullah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang terbaik di tahun ini dengan datangnya Ramadan dan masuknya kita di dalam Ramadan tidak kita sia-siakan begitu saja. Ini peluang yang terbaik untuk kita bisa meraih ridho Allah dan lebih tinggi lagi bisa lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan pada subuh ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan buat sahabat-sahabat sekalian di mana saja berada. Allahu a'lam bishawab. Kebenarannya hanya Allah yang mengetahuinya. Kesalahan pasti ada karena saya al-insan mahalul khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Wa'afan minkum. Kul amin antum bi khairin ila liqa ma'as salamah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana barik lana fi syahri Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.